Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ridho Husni Mubarak dan teman saya Salsan Nabilah dan satunya Nur Milennya Rizky. Saya akan presentasi mengenai konsep manusia dan problematika menurut Al-Quran. Terlebih dahulu kita harus tahu pengertian manusia. Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang paling sempurna, baik dari aspek jasmania maupun rohaniahnya. Karena kesempurnaan itulah, maka untuk dapat memahami, mengenal secara dalam, dan totalitas dibutuhkan keahlian yang spesifik. Asal-usul manusia. Asal-usul manusia itu dari kata asal. Asal manusia secara esensial berasal mula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersifat nur atau cahaya, ruh atau hidup, dan gaib atau tidak dapat kita nampak dengan mata. Ia tidak dapat didefinisikan oleh kata-kata, huruf, bunyi ataupun sesuatu, melainkan hanya dialah yang dapat mengetahui dan memahaminya. Sedangkan usul dari manusia adalah berasal dari air dan tanah, atau dengan kata lain, jika seorang manusia ditinjau secara asalnya, maka ia bersifat rohaniah. Sedangkan secara usulnya berarti ia bersifat jasmania. Nah, kita ke asal rohaniah. Asal manusia secara rohaniah berasal dari cahaya dan ruh Allah atau nur Allah yang bersifat gaib, tetapi terang benderang dan sangat menyilaukan pandangan batin manusia. Ia dapat memandangnya atas izin Allah. Nah, terus asal jasmaniahnya. Asal ini mengenai bagian tubuh atau badan manusia yang diciptakan oleh Allah, yang tertera pada Al-Quran. Ini contoh-contohnya, misal air, tanah, debu, saripati tanah, tanah liat, tanah lumpur, tanah seperti tembikar. Ini salah satunya ya, kalau full bisa dilihat dari makalah. Kemudian ke potensi manusia. Manusia memiliki kelebihan yang luar biasa, di antaranya makhluknya yang lain. Hal itu terbukti dengan jatuhnya pilihannya terhadap manusia sebagai khalifah, yakni sebagai penggantinya ke memanage alam dan ekosistem ilahiyah yang rahmatul lil alamin, menaburkan potensi keselarasan, kemanfaatan, musyawarah dan kasih sayang terhadap seluruh penjuru alam, baik di bumi maupun di langit, dunia dan akhirat, di alam lahir maupun alam batin. Potensi yang ada di dalam diri manusia itu ada 6. Yang pertama nur ilahiyah, ruh ilahiyah, naf ilahiyah, qalb ilahiyah, akal ilahiyah, dan indrawi ilahiyah. Menuju ke nomor pertamanya, nur ilahiyah. Nur ilahiyah ialah potensi yang paling tinggi dan bersifat luas, gaib dan tidak terbatas, karena ia sangat dekat dengan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eseni dari nur itu mengandung energi afal, perbuatan Allah, asma atau nama-nama Allah, sifat Allah, dan zat Allah. Nah, yang kedua, ruh ilahiyah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra yang artinya, dan apabila mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu merupakan urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberi ilmu tentang ruh, melainkan hanya sedikit. Nah, Syekh Nuruddin Al-Raini radhiyallahu anhu, Syekh Nuruddin menyatakan bahwa ruh yang agung adalah ruh insan dan ia adalah khalifah pada alam insan, khalifah dari sekalian para ulama yang suci, ulama mutakallimin, hukama atau ahli hukum. Berikutnya naf ilahiyah. Pengertian naf di sini adalah yang berhubungan dengan eksistensi seorang manusia sebagai hamba Allah Ta'ala, hal mana ia memiliki potensi yang khusus dalam diri setiap manusia. Dalam pandangan Al-Quran, naf diciptakan Allah Ta'ala dalam keadaan sempurna untuk menampung serta mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan keburukan. Dan oleh karena itu, sisi dalam manusia inilah yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar. Kemudian ada qalb ilahiyah. Pengertian qalb di sini adalah dalam makna rohaniah, dan ia tidak dapat dilihat dengan mata kepala kecuali dengan penglihatan batiniah. Ia merupakan tempat menerima perasaan, kasih sayang, pengajaran, pengetahuan, berita, ketakutan, keimanan, keislaman, keihsanan, dan ketauhidan. Kemudian akal ilahiyah. Kata akal tidak ditemukan dalam Al-Quran, yaitu akal sebagai isim atau kata benda akal. Dapat difahami bahwa ia antara lain adalah daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu, dorongan moral, daya untuk mengambil pelajaran, serta kesimpulan dan hikmah. Nah, kemudian yang terakhir ada inderawi ilahiyah. Indikasi potensi inderawi ilahiyah ini telah berfungsi dengan baik dan benar akan tampak pada kerjanya, antara lain penglihatan dapat menembus hakikat apa yang dilihat, pendengaran dapat menangkap sesuatu yang hak dan batil, bahkan tanpa mendengar tasbih pujian dari seluruh alam dan isinya. Bahkan dapat mendengar tasbih dan pujian dari seluruh alam dan isinya. Penciuman membau aroma yang hak dan batil, haram dan halal, serta aroma orang soleh dan orang ingkar kepadanya. Pengecap dapat merasakan makanan yang halal dan haram, yang batil dan hak. Peraba dapat merasakan makna dan simbol kebaikan dan keburukan. Segini dulu dari presentasi saya dan kawan-kawan kelompok 5. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan. Insya Allah ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.